Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Tiba-tiba sebuah manik hitam muncul di tangan Tuya, kemudian itu terjepit dan meledak, menimbulkan kabut hitam lalu menyelimutinya. Xiaoyueli pun segera bergegas masuk secepat mungkin, dan sabit kematian diayunkan ke salah satu dari mereka. Lalu di saat kabut hitam menghilang, sosok Tuya telah menghilang. Xiaoyueli langsung bereaksi, bergegas menuju dewa palsu. Tapi saat ini, bayangan dewa palsu pun muncul. Dia pun akan melarikan diri sekarang. Tetapi saat ini, petir emas menyambar di samping dewa palsu. Segera, sosok besar muncul dari udara, nampak tubuh besar yang panjangnya ribuan kaki dengan lengan terbuka. Dia tiba-tiba memeluk Tu Xinhao yang hendak melarikan diri. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dewa kekosongan pun nampak langsung berubah. Tapi saat ini, dewa kekosongan tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri dengan cara meledakkan tubuh dewa asli Xiaoyan menjadi percikan darah dan daging. Pada saat yang sama dalam ledakan itu, sebuah kubus hitam yang panjangnya kurang dari 100 kaki. Kemudian itu menuju kekosongan dengan kecepatan lebih cepat, lalu melarikan diri dan menghilang. Kakek, aku akan mengampunimu untuk saat ini, dan aku akan mengambil nyawamu lain kali. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Hongmeng Star. Dewa kekosongan meledak. Tapi Tuya sudah pergi, dan masih ada lebih dari setengah dari ratusan ribu prajurit Taixu yang tersisa. Tampaknya itu untuk Tuya. Semua ini tidak penting, karena perasaan krisis barusan membuatnya jelas ketakutan. Dan jika ia tetap melanjutkan, ia akan kehilangan nyawanya. Dia cukup pintar. Ia memilih untuk segera melarikan diri dan mengandalkan dewa palsu. Namun jika Xiaoyan dan yang lainnya tidak melakukan persiapan sebelumnya, maka akan sangat sulit untuk menjebaknya. Aku sebenarnya membiarkan dia kabur. Xiaoyan sedikit mengernyit. Aku tahu dia akan pergi, dan hal ini tentu saja sangat merugikan mereka. Namun saya melewatkan kesempatan untuk membunuhnya sendiri, karena memang kemampuan pertahanan dewa kekosongan sungguh menakjubkan, dan tingkat kecanggihan teknologi Stake sungguh luar biasa. Jika tidak, maka tak ada cara lain untuk membantu Tuya melarikan diri, lalu dia pasti akan dibunuh di sini oleh Xiaoyan dan Xiaoyueli. Dia sekarang sudah hilang, maka jelas mustahil untuk mengejarnya lagi. Sepertinya pertarungan ini nampaknya masih tidak bisa menghindari ketiga bersaudara itu bergabung. Jika dilihat dari konfrontasi sebelumnya, kekuatan Tuya seharusnya menjadi dewa keabadian tingkat kedua. Tapi Void God Armor yang dia pakai menggandakan kekuatan pertahanannya. Nampaknya Taixu sudah dapat beradaptasi dengan pengguna yang berbeda, lalu membuat modifikasi berbeda pada Void God Armor. Gumam Xiaoyan. Saya tidak tahu seberapa kuat Shenxi, namun ketika Taixu menyerbu, mereka juga menggunakan sumber Da Shenxi untuk terus meningkatkan diri. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi semakin sulit. Bintang Hongmeng, ini adalah suara terakhir Tuya. Dan sepertinya itu bisa disimpulkan, karena bintang Hongmeng juga jatuh, di tempat di mana kontes seluruh dunia pernah diadakan. Statusnya bahkan lebih tinggi dari aliansi Dewa Pertarungan, dan ia memiliki siswa di seluruh dunia Shenxi. Namun pada akhirnya, ia juga ditangkap oleh Taixu, artinya Zhu Xinli yang Hongmeng telah dikalahkan. Lalu siapa lagi yang bisa bersaing dengan Taixu? Karena jika dilihat dari grafik bintang Hongmeng ada di dekatnya. Namun yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bintang Hongmeng yang seharusnya menjadi yang paling kuat, akan dikalahkan. Kemudian maka aliansi Dewa Pertarungan mungkin sudah tidak ada lagi. Setiap kali Xiaoyan meninggalkan Shenxi dan kembali, sepertinya tidak banyak waktu berlalu. Tetapi rasanya segalanya menjadi berbeda, karena aliansi Dewa Pertarungan yang pernah menyebabkan banyak penderitaan bagi Xiaoyan. Meski akhirnya dia ditangkap kembali, tapi tidak ada yang namanya aliansi pertarungan dewa. Bagaimanapun, ini memalukan. Dan ditambah lagi di tangan ayah dan anak Jin Wei dan Jin Taewei, kekuatan aliansi Dewa Pertarungan tidak lagi sekuat saat Yang Mulia ada di sana. Namun masih banyak teman lama di antara mereka,
dan bunga-bunga pantai seberang yang rela melewati api dan air demi dirinya. Tetapi apakah mereka masih hidup? Sioyan pun tidak peduli apa yang terjadi pada aliansi Dewa Pertarungan. Hanya orang-orang ini yang telah membuat hati Sioyan sakit dan agak sulit diterima. Tolong segera pergi ke Hongmeng Star, lalu serang alam bintang di sekitarnya yang ditempati oleh Taiksu secara bergantian dan membuat pertempuran menjadi kacau. Yang bisa dilakukan Sioyan sekarang adalah mencoba yang terbaik dengan membunuh kekuatan Taiksu di kehampaan Dongyun. Meskipun ia tidak tahu berapa banyak keberadaan yang mirip dengan ketiga Tu bersaudara. Tetapi mereka berbeda dengan prajurit Taiksu, mereka memiliki jiwa. Ceti jika membunuh Sat, maka akan berkurang satu juga. Saat ini, di atas kompas, Sioyan mulai menyempurnakan sejumlah besar obat mujarab penyembuhan dan pengisian ulang. Jika ada ramuan sebagai perbekalan di medan perang, pasti bisa menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Meskipun dunia Shenxi tidak memiliki teknologi stick seperti Void God Armor. Tapi Shenxi punya cukup banyak alkemis. Saat ini, api membubung di depan Sioyan, dan dengan tingkat pemurnian pengobatan ilahi saat ini, memurnikan ramuan suci tidak hanya tidak membutuhkan kuali, ia bahkan dapat menyempurnakan ratusan di antaranya sekaligus. Asalkan bahan obatnya cukup, Sioyan bisa menyuling dalam jumlah banyak. Dengan akumulasi Sioyan selama bertahun-tahun, berbagai naji ditangkap, dan jumlah bahan obat yang dikumpulkan juga cukup menakjubkan. Selain itu, Sioyan bahkan menggunakan sumber da dari Wanling Nahai untuk membuat ramuan ini. Meskipun ramuan ini hanyalah benda suci, namun efek obatnya sungguh menakjubkan. Sioyan pun bahkan menggunakan sumber da sebagai panduan. Jati memperbaiki lebih banyak ramuan untuk mengisinya kembali, dapat mengembalikan kekuatan keabadian kepada Kaisar Abadi. Kemudian saat ini kompas telah dikerahkan dengan kecepatan penuh dan pergi ke bintang Hongmeng. Selama periode waktu ini, Sioyan pun menyempurnakannya secepat mungkin, dan ini luar biasa. Ayah, ada nyala api yang sangat ganas, namun kami tidak merasakan apa-apa sama sekali. Xiao Yueli memandang Sioyan yang sedang menyempurnakan ramuan itu dengan serius. Tuan Xiao selalu menggunakan api, dan selain menjadi seorang alkemis sendiri, api juga merupakan salah satu cara terkuat Tuan Xiao. Kemampuan mengendalikan api sudah tidak perlu diragukan lagi, lalu ia juga dapat menyempurnakan begitu banyak ramuan pada saat yang bersamaan. Namun dikhawatirkan itu akan sulit dilakukan di Langtian saat ini. Kemudian kekuatan pengendalian tembakan yang tepat, dan nyala api itu seperti 5 jari Sioyan lalu sepenuhnya di bawah kendalinya meskipun tanpa kontrol yang baik pun. Meskipun Nan Erming bukan seorang apoteker, tapi dia sangat mengenal Sioyan. Meski kita sudah lama tidak bersama, tetapi melihat Sioyan dikelilingi api, nampak sepertinya dia tidak pernah berubah dan hanya saja musuh yang mereka hadapi berbeda. Hongmeng Sik, bintang ini sangat besar, tetapi itu telah berubah total dan seluruh bintang menjadi hitam karena semuanya adalah bangunan unik Taiksu. Saat ini, pelangi muncul dari ketiadaan, ternyata itu adalah dewa kekosongan yang telah menyusut lebih dari 10 kali lipat. Nampak Tuya keluar dari situ. Apakah kakak tertua dan kedua ada di sini? Lalu Tuya telah menghancurkan batu giok di jalan. Terlihat ketiga bersaudara itu akan bersatu di saat-saat kritis. Apa yang terjadi Tuya? Ini sangat membingungkan. Mereka semua adalah dewa yang abadi. Dia adalah panglima tertinggi Taiksu. Kakak mengatakannya berkali-kali. Jati bersikaplah stabil. Saudara Tuyan, musuh yang kuat akan datang. Tuya berkata buru-buru, musuh yang kuat? Apakah alam dewa kuno telah muncul lagi? Tuyan memandang Tuya dengan serius. Itu tidak terlihat seperti alam dewa kuno, tapi sebelum Tuya selesai berbicara, Tuyan mengangkat tangannya. Kecuali alam dewa kuno, tidak ada kekuatan yang dapat menggoyahkan saya terlalu lemah. Yang akan segera tiba, maka apapun yang terjadi, kita hadapi saja. Jika tidak, rencana yang mulia akan tertunda, dan kita semua akan dihukum.